Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Tantriana Marbun dengan NIM 240320009. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar ekonomi syariah dari MK Ekonomi Syariah. Sebelum mulai, mari kita lihat seberapa besar ekonomi syariah di dunia saat ini. Total aset keuangan syariah global telah melampaui 3 triliun dolar Amerika, dan angka ini terus tumbuh 2 kali lipat lebih cepat dari keuangan konvensional. Di Indonesia, negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 230 jiwa, ekonomi syariah ini bukan lagi pilihan sampingan, ini adalah keniscayaan. Lalu, apa sebenarnya ekonomi syariah itu? Mari kita mulai dari akarnya. Kata syariah berasal dari kata Arab yang secara harfiah berarti jalan menuju sumber air. Sebuah metafora yang indah karena air adalah sumber kehidupan. Dalam konteks ini, syariah adalah jalan menuju kehidupan yang sejahtera, adil, dan penuh keberkahan. Kalau secara akademis, ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas. Namun dengan satu perbedaan mendasar, semua aktivitas ini harus sejalan dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Seorang ekonomi muslim terkemuka M.A. Manan mendefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya demi mencipta fala, kata Arab yang bermakna keberhasilan dan kebahagiaan yang paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin sebagian dari kalian banyak yang bertanya, apa perbandingan dengan ekonomi konvensional dan apa perbedaan dengan ekonomi biasa. Jadi perbedaannya itu terletak pada fondasi tujuan. Ekonomi konvensional dibangun di atas bahwa adalah makhluk rasional yang selalu berusaha memaksimalkan keuntungan pribadinya, dikenal sebagai homo economicus. Tidak ada dimensi moral, enggak gini. Mungkin sebagian dari kalian banyak yang mempertanyakan apa itu perbandingan dengan ekonomi konvensional dan apa bedanya dengan ekonomi biasa. Perbedaannya itu terletak pada fondasi dan tujuannya. Ekonomi konvensional dibangun di atas asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang selalu berusaha memaksimalkan keuntungan pribadinya, dikenal sebagai homo economicus. Tidak ada dimensi moral yang inherent dari sistem ini. Yang benar adalah yang menguntungkan. Ekonomi syariah sebaiknya memandang manusia sebagai khalifah di muka bumi, wakil Allah yang diberikan amanah untuk mengelola sumber daya secara adil dan bertanggung jawab. Keuntungannya itu materi tetap penting, tetapi harus dicapai dengan cara yang halal, digunakan dengan cara yang bermanfaat, dan pada akhirnya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya itu yang sangat nyata. Ekonomi konvensional mengukur keberhasilan lewat produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi syariah mengukur keberhasilan lewat distribusi kekayaan yang adil, tingkat kemiskinan yang turun, dan kesejahteraan kolektif masyarakat. Sekarang ekonomi syariah bukan konsep baru, akarnya terancap sejak masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, di mana beliau membangun sistem pasar yang jujur, melarang penipuan dan penimbauan secara mendirikan Baitul Ma'al kas negara Islam pertama yang berfungsi sebagai instrumen distribusi. Di sini ada sejarah singkat perkembangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini bukan konsep baru, melainkan akarnya terancap sejak masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, di mana beliau membangun sistem pasar yang jujur, melarang penipuan dan penimbunan, serta mendirikan Baitul Mal kas negara Islam pertama yang berfungsi sebagai instrumen dan redistribusi kekayaan. Di era klasik, pemikir-pemikir besar Islam seperti Imam Al-Ghazali di abad ke-11 menuliskan tentang etika pasar dan melarang monopoli, yang hingga kini dipelajari di universitas-universitas ekonomi barat, menganalisis siklus ekonomi, teori nilai, dan dinamika perdagangan dengan kedalaman yang luar biasa.
Di sini ada landasan filosofi dan sumber hukum. Untuk memahami ekonomi syariah secara mendalam, kita harus terlebih dahulu untuk memahami bagaimana Islam memandang dunia dan posisi manusia di dalamnya. Ini bukan sekadar soal aturan halal dan haram, ini tentang sebuah pandangan hidup yang komprehensif. Fondasi pertama dan terpenting adalah tauhid, kekayaan bahwa Allah yang Maha Pemilik segala sesuatu. Dalam Al-Baqarah ayat 284, Allah berfirman bahwa baiklah, kita akan melanjutkan landasan filosofil dan sumber hukum. Untuk memahami ekonomi syariah secara mendalam, kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana Islam memandang dunia dan posisi manusia di dalamnya. Ini bukan sekedar soal aturan halal atau haram, ini tentang sebuah pandangan hidup yang komprehensif. Fondasi pertama dan terpenting adalah tauhid, keyakinan bahwa hanya Allah yang Maha Pemilik segala sesuatu. Dalam Al-Baqarah ayat 284 tercantum Allah berfirman bahwa kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Implikasinya, ekonomisnya itu sangat besar. Manusia hanyalah pemegang amanah, bukan pemilik mutlak. Kesadaran ini menciptakan rasa tanggung jawab yang tidak dimiliki sistem manapun. Konsep kedua adalah khilafah, manusia sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Ini bukan sekadar gelar kehormatan, ini adalah tanggung jawab kosmis. Sebagai khalifah, manusia wajib mengelola sumber daya alam dan ekonomi secara baik, adil dan berkelanjutan. Eksploitasi keberlebihan, pencernaan lingkungan, deposit atau penimbunan kekayaan yang tidak bermanfaat, semua ini bertentangan dengan peran khalifah. Konsep ketiga adalah keseimbangan atau tawazun, keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat, antara dimensi material dan spiritual. Islam tidak menolak kekayaan. Al-Quran justru memuji orang yang kaya dan dermawan. Yang ditolak adalah kekayaan yang diperoleh dengan cara zalim dan digunakan secara egois. 4. Sumber hukum ekonomi syariah. Lalu dari mana aturan-aturan ekonomi syariah ini berasal? Ada 4 hukum ekonomi syariah. Lalu dari mana aturan-aturan ekonomi syariah ini berasal? Yang pertama itu ada Al-Quran, firman Allah yang berlangsung memuat aturan-aturan ekonomi, di antaranya Al-Baqarah ayat 275 yang secara tegas mengharamkan riba. Al-Maidah ayat 1 yang memerintahkan kita untuk memenuhi setiap akad atau perjanjian, dan Al-Mutaffifin ayat 1-3 mencela mereka yang curang dalam takaran dan timbangan di era modern, yang kita tafsirkan sebagai larangan manipulasi data keuangan dan penipuan konsumen. Yang kedua itu ada as-sunnah, praktik dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pedagang sukses sebelum menjadi nabi, dan sabda-sabdanya tentang etika bisnis dan kaya. Salah satunya itu perdagangan yang jujur dan amanah akan bersama para nabi orang yang benar dan para syuhada. Hadis ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan seorang pembisnis yang jujur dalam Islam. Ketiga, ada ijma, konsensus para ulama. Banyak akad keuangan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, seperti mudharabah dan ijarah, dilegitimasi melalui ijmah ulama karena praktiknya telah ada sejak zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Yang keempat itu ada kias, analogi hukum. Ketika muncul produk keuangan baru yang tidak ada di zaman Nabi, ulama menggunakan metode kias untuk menentukan hukumannya dengan menganalogikannya pada kasus yang sudah ada hukumannya. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional atau MUI yang mengeluarkan fatwa-fatwa operasional keuangan syariah. Ada maqasid syariah, 5 tujuan hukum Islam. Ini adalah konsep yang sangat penting dan sering menjadi jiwa dari seluruh sistem ekonomi syariah. Maqasid syariah adalah 5 tujuan fundamental yang ingin dilindungi dan dicapai oleh hukum Islam.
Di sini ada Hifz al-Din, menjaga agama. Seluruh aktivitas ekonomi harus mendukung, bukan menghambat pelaksanaan agama. Bayangkan sebuah mall yang tidak menyediakan tempat sholat, ini bertentangan dengan maqasid pertama. Di sini ada Hifz al-Nas, menjaga jiwa. Produksi barang tidak boleh membayangkan nyawa. Di industri rokok, minuman keras, dan narkoba yang jelas bertentangan dengan maqasid ini. Meski secara akad jual belinya mungkin syah secara teknis. Di sini juga ada Hifz al-Aql, menjaga akal. Ini adalah dasar pengharaman kam dan zat memabuk. Dalam konteks ekonomi, industri hiburan dewasa yang merusak akhlak juga bermasalah dari perspektif. Di sini juga ada Hifz al-Nas, menjaga keturunan. Sistem ekonomi harus memastikan kesejahteraan keluarga terjaga, upah terlalu rendah sehingga keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, melanggar maqasid keempat ini. Di sini ada Hismal, menjaga harta. Hak milik dilindungi namun kekayaan tidak dikelola dengan baik dan digunakan secara parastit dengan riba, juga bertentangan dengan maqasid ini. Baik, di sini ada prinsip-prinsip utama ekonomi syariah. Prinsip tauhid, ketuhanan sebagai fondasi. Baiklah, kita akan melanjutkan prinsip tauhid, ketuhanan sebagai fondasi. Jika maqasid adalah tujuan, maka prinsip-prinsip ini adalah pilar yang menopang seluruh bangunan ekonomi syariah. Prinsip pertama dan paling mendasar adalah tauhid, keesaan Allah. Implikasi tauhid dalam ekonomi adalah bahwa setiap aktivitas ekonomi, dari perdagangan di pasar hingga mengelola perusahaan multinasional, pada hakikat adalah ibadah kepada Allah. Ketika seorang muslim berdagang dengan jujur, itu adalah ibadah. Ketika ia membayar zakat, itu adalah ibadah. Ketika ia menolak suap meskipun menggiurkan, itu juga ibadah. Yang luar biasa dari prinsip ini adalah ia menciptakan mekanisme pengawasan internal yang jauh lebih kuat dari regulasi pemerintah manapun. Seseorang mungkin bisa mengakali hukum positif, tapi ia tahu bahwa Allah selalu melihat. Inilah mengapa dalam sejarah Islam, pedagang-pedagang muslim dikenal sebagai orang yang paling dapat dipercaya di jalur syturah, bukan karena dipaksa tapi karena keyakinan. Prinsip keadilan. Keadilan itu adalah tema yang berulang ratus kali dalam Al-Quran. Dalam konteks ekonomi, keadilan memiliki beberapa dimensi penting. Yang pertama itu ada keadilan distributif. Kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan segelintir orang kaya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman baik, kita akan lanjut ke prinsip keadilan. Keadilan adalah tema yang berulang ratus kali dalam Al-Quran. Dalam konteks ekonomi, keadilan memiliki beberapa dimensi penting. Pertama, keadilan distributif. Kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan segelintir orang kaya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Hasyr ayat 7, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ayat ini adalah prinsip anti monopoli dan pro redistribusi yang paling fundamental dalam Islam, lahir 14 abad sebelum teori redistribusi muncul dari ekonomi modern. Yang kedua, keadilan transaksional. Tidak boleh ada pihak dijolimi dalam sebuah transaksi. Kontrak yang mengandung unsur paksaan, penipuan, atau eksploitatis terdapat pihak yang lebih lemah adalah batal dalam Islam. Ketiga, keadilan harga. Tidak boleh ada monopoli yang memaksa pembeli membayar harga tidak wajar, dan tidak boleh ada banting harga predator yang mematikan pesaing kecil. Di sini juga ada prinsip-prinsip mashalal kamashalatan bersama. Setiap aktivitas ekonomi memberikan manfaat nyata, bukan hanya bagi pelaku tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Ini adalah prinsip mushalaha. Para ulama membagi mushalaha menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu kebutuhan primer yang wajib dipenuhi, hajiyat, kebutuhan sekunder yang memudahkan hidup, dan tashiniyat, kebutuhan tersier yang memperindah kekualitasan hidup secara ekonomi yang baik.
harus memastikan semua level ini terpenuhi secara bertahap dimulai dari yang prioritas. Contoh penerapannya itu sangat kontemporer. Interventasi di perusahaan yang menghasilkan keuntungan finansial tetapi merusak lingkungan, misalnya perusahaan tambang yang tidak bertanggung jawab, bertentangan dengan prinsip halal meskipun secara akad mungkin sah. Di sini juga ada prinsip halal atau haram dan dalam ekonomi. Prinsip halal haram adalah yang paling dikenal masyarakat umum namun sering disalahpahami hanya sebatas soal makanan. Dalam ekonomi, prinsip ini jauh lebih luas. Ada 3 dimensi kehalalan yang harus dipenuhi sekaligus. Halal dari sisi objek, barang atau jasa yang diperjualbelikan, tidak haram zatnya. Halal dari sisi cara memperoleh, tidak mencuri, menipu atau meribah. Dan halal dari sisi cara menggunakan uang yang diperoleh secara halal pun bisa menjadi haram jika menggunakan untuk maksiat. Prinsip asal dalam muamalah adalah ibadah. Semua boleh kecuali dalil yang mengharamkan. Ini berbeda dengan ibadah yang prinsipnya asalnya tauhidiyah. Semua terlarang kecuali perintah. Implikasinya itu inovasi produk keuangan syariah sangat terbuka dalam tindak melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan. Kita lanjut ke prinsip keseimbangan dan tanggung jawab. Islam secara eksplisit melarang 2 ekstrim, boros dan kikir. Firman Allah Al-Isra ayat 29 menggambarkan ini dengan sangat indah. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu sangat pelit, dan janganlah kamu terlalu mengalurkan sangat boros, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Dalam konteks makroekonomi, prinsip tawazun berarti keseimbangan antara sektor dan sektor keuangan. Ekonomi syariah secara tegas menolak ekonomi balon, di mana sektor keuangan tumbuh jatuh melampaui sektor real karena spekulasi. Setiap instrumen keuangan harus memiliki aset nyata di belakang. Inilah mengapa suku selalu dikaitkan dengan aset produktif. 4 itu ada larangan-larangan utama dalam muamalah. Riba, akar dari ketidakadilan ekonomi. Kita tiba di bagian yang mungkin kontroversial dan paling relevan dengan kehidupan sehari-hari. Larangan riba. Apa itu riba? Dan mengapa Islam mengharamkan dengan sangat besar dan sangat keras? Riba secara sederhana adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli. Para ulama membagi riba menjadi 2 jenis. Riba nasi'ah, yaitu bunga yang dikenakan atas penundaan pembayaran peminjaman. Inilah yang kita kenal sebagai bunga bank. Dan riba padahal, yaitu pertukaran barang sejenis dengan kualitas yang jumlah yang tidak setara. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba dengan sangat tegas dengan dalam Al-Baqarah ayat 275 sampai 279, bahkan dalam ayat 279 Allah menyatakan bahwa pemakan riba berarti telah menyatakan perang melawan Allah dan Rasul-Nya, sebuah ancaman yang tidak ada tandingnya untuk dosa lain dalam Al-Quran. Mengapa riba begitu destruktif? Coba bayangkan, seorang meminjam uang untuk modal usaha. Jika usahanya merugi, ia tetap wajib membayar bunga. Untungnya bertambah, ia pinjam lagi untuk membayar utang lama, dan utang baru pun berbunga lagi. Inilah spiral utang yang telah menghancurkan jutaan keluarga di seluruh dunia. Dan ini pula menyebabkan krisis keuangan 2008, krisis yang dipicu oleh kredit subprime berbasis bunga yang tidak terkendali. Sering kita tanyakan, apa bedanya bagi hasil dengan bunga? Bedanya sangat fundamental. Bunga adalah angka tetap yang harus dibayar terlepas dari apakah peminjaman untung atau rugi. Bagi hasil adalah proporsi dan keuntungan nyata. Jika keuntungan kita berbagi keuntungan, jika rugi
Kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Sistem bagi hasil ini jauh lebih adil, mendorong pemberian modal untuk benar-benar peduli pada kesuksesan usaha yang dibiayain. Lanjut, kita akan melanjutkan ke bahaya ketidakpastian yang berlebihan. Larangan kedua yang penting adalah gharar, ketidakpastian yang berlebihan dalam sebuah transaksi. Kata berlebihan ini di sini sangat penting karena Islam tidak menuntut kepastian mutlak yang memang tidak ada dalam dunia ini. Contoh gharar klasik yang sering disebut dalam kitab fiqh adalah menjual ikan masih di laut atau tidak pasti bisa ditangkap, menjual buah yang bukan matang tanpa spesifikasi jelas, atau jual beli hibalal habalal, menjual anak dari anak unta yang belum lahir. Ini semua mengandung unsur spekulasi yang merugikan salah satu pihaknya. Di era modern ini, gharar muncul dalam bentuk yang lebih canggih, kontrak derivatif yang tidak memiliki aset nyata di belakangnya, binary option yang pada hakikatnya adalah pertaruhan dan asuransi konvensional di mana nasabah membayar premi namun tidak tahu apakah akan mendapatkan klien atau tidak, dan jika tidak klaim uangnya hangus. Solusi Islam untuk asuransi adalah fatakhul yang akan kita bahas nanti di masyir ketika spekulasi menjadi perjudian. Di sini akan kita bahas masyir adalah perjudian yang spekulasi murni, mendapatkan harta tanpa usaha dan nilai tambah yang nyata semata-mata mendasarkan keberuntungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Maidah ayat 90 menyebutkan maisir bersama khamar, berhala dan azlam sebagai rizhum min al-milis syaiton, kotoran dari perbuatan syaitan. Pertanyaannya itu, apakah investasi saham termasuk maisir? Tidak, jika dilakukan dengan benar. Berinvestasi dalam saham perusahaan yang bisnis halal berdasarkan analisis fundamental dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan pertanggung jawaban untuk pertumbuhan usaha nyata, ini adalah investasi yang halal. Yang haram adalah trading saham gorengan yang murni spekulasi atau binary option atau taruhan pada pergerakan harga tanpa memiliki asetnya. Batasan ini antara investasi halal dan masyir terletak pada apakah ada nilai real yang dihasilkan atau apakah ada risiko yang profesional dengan usaha dilakukan, dan apakah informasi yang digunakan untuk berinvestasi diperoleh secara transparan. 3 larangan lain yang relevan dalam konteks bisnis modern adalah iktikar, penimbunan, suap, dan penipuan. Di sini kita akan menjelaskan apa itu iktikar. Iktikar adalah praktik membeli dan menahan barang kebutuhan pokok dari pasar dengan tujuan menaikkan harga ketika pasokan menipis. Ini adalah haram karena menjolimi masyarakat umum demi penimbunan gas demi keuntungan pribadi di era modern. Risyat itu adalah suap penyakit yang menghancurkan sistem ekonomi. Di dalam Islam mengharamkan suap bagi yang memberi maupun menerima. Tadlis adalah menyembunyikan informasi yang relevan dari pihak lain, sebagai menjual mobil bekas yang pernah kecelakaan tanpa memberitahu atau membeli, atau manipulasi laporan keuangan perusahaan kepada investor. Keduanya melanggar prinsip transparansi dan kejujuran yang fundamental dalam Islam. Di sini kita akan melanjutkan membahas instrumen dan akad keuangan. Setelah kita memahami apa yang dilarang, saatnya kita melihat apa yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan Islam. Islam menawarkan berbagai instrumen keuangan dan kekayaan dan beragam, bukan hanya sekedar sistem tanpa bunga, tapi sebuah ekosistem keuangan dan komprehensif. Di sini ada akad jual beli. Akad yang paling umum itu di perbankan syariah Indonesia adalah murabaha. Ini adalah akad jual beli di mana bank membeli aset yang diinginkan nasabah.
kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal sebagai transparan. Tidak ada bunga yang berubah-ubah, harga sudah fix sejak awal. Murabahai digunakan untuk membiayai kendaraan elektronik hingga kebutuhan konsumsi. Untuk kebutuhan modal kerja pertanian, ada perdagangan, ada akad salam di mana pembelian membayar penuh di awal untuk barang yang akan diserahkan kemudian hari ini dengan spesifikasi yang sudah disepakati. Ini berada dari jual beli biasa karena barangnya belum ada saat akad, namun diperbolehkan karena ada kebutuhan nyata dan spesifikasi yang jelas. Untuk pembiayaan konstruksi dan manufaktur ada nah, akad pemesanan barang yang harus dibuat berbeda dari salam. Pembayaran dalam istihan bisa dicicil sebagai proses produksi. Ini adalah dasar pembiayaan properti syariah, membuat kapal dan proyek infrastruktur. Baik, kita akan melanjutkan ke akad ijarah, adalah sewa menyewa yang sangat fleksibel. Bank untuk perusahaan memiliki aset gedung, kendaraan, mesin dan menyewakan kepada nasabah dengan harga sewa yang disepakati. Ada varian yang sangat populer, ijarah muntahiyah bin tamlik, di mana di akhir masa sewa pemilik aset dialihkan kepada penyewa. Ini dasar leasing syariah dan pembiayaan properti dengan skema sewa beli. Kita akan melanjutkan pembahasan ke akad bagi hasil, jantung keuangan syariah. Inilah yang membuat ekonomi syariah benar-benar unik. Akad bagi hasil yang memberi resiko secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Mudharabah adalah akad di mana satu pihak menyerahkan modal sepenuhnya, disebut syaibul mal. Sementara pihak lain mengelola usaha dengan keahlian, disebut mudharib. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, misalnya 60% untuk mengelola, 40% untuk pemodal. Namun jika kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemodal, sementara pengelola menanggung kerugian di waktu tenaganya. Inilah akad yang digunakan dalam tabungan terjangka syariah dan investasi reksadana. Baiklah, kita akan melanjutkan ke akad musyawarakah, adalah kongsi penuh. Dua pihak atau lebih masing-masing berkontribusi modal dan bisa juga tenaga. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung proporsional sesuai porsi modal. Ada varian modern yang sangat inovatif, di mana porsi kepemilikan bank secara bertahap berkurang seiring cicilan nasabah. Inilah solusi KPR syariah yang paling ideal. Nasabah dan bank bersama-sama memiliki rumah dan porsi nasabah terus bertambah. Baik, kita akan melanjutkan ke akad sosial dan suku. Islam juga memiliki akad-akad sosial yang tidak Baik, kita akan melanjutkan relevansi dan masa depan ekonomi syariah. Tantangan yang harus diatasi. Jujur, perjalanan ekonomi syariah masih jauh dari kata sempurna. Ada beberapa tantangan serius yang harus kita akui. Yang pertama itu kesenjangan antara teori dan praktik. Banyak produk yang dilabeli syariah, namun banyak hakikatnya hanya mengganti nama bunga menjadi margin atau ujrah, tanpa perubahan substansial dalam mekanismenya. Ini adalah praktik yang paling dalam para ekonomi Islam sendiri. Yang kedua itu ada krisis SDM. Jumlah akademis dan praktisi yang benar-benar memahami fiqh, muamalah, sekaligus ilmu keuangan modern masih sangat terbatas. Yang ketiga, literasi masyarakat yang rendah. Banyak umat muslim sendiri yang belum memahami perbedaan fundamental antara bank syariah dan konvensional, sehingga hanya pindah karena faktor agama tanpa pemahaman mendalam. Di sini ada peluang yang terbuka lebar, namun peluang luar biasa. Indonesia memiliki master plan ekonomi syariah Indonesia atau MEXI yang menargetkan negara kita menjadi pusat ekonomi global. Generasi muda muslim semakin sadar akan pentingnya investasi halal, pertumbuhan reksadana, syariah dan nasabah bank syariah di segmen milenial meningkat pesat.
Teknologi membuka babak baru, blockchain membuat penerbit suku lebih efisien dan transparan. Artificial income memungkinkan kredit scoring syariah yang lebih akurat dan inklusif. Digital zakat dan wakaf menjangkau mujaki di seluruh pelosok dunia. Ekonomi halal global mencakup makanan halal, fashion muslim, wisata halal, komestik halal, farmasi halal. Nilai-nilai prediksi melampaui 3 triliun dolar pada 2024. Baik, kita akan penutupan dan call to action. Kita telah menempuh perjalanan panjang hari ini dari definisi filosofis hingga instrumen keuangan konkret. Satu yang hanya ingin saya tekankan sebelum kita tutup, ekonomi syariah bukan hanya lebih menjadi muslim yang taat. Ini tentang memiliki sistem yang lebih adil, lebih keberlanjutan dan manusiawi. Nilai-nilai yang ditawarkan ekonomi syariah, keadilan, transparansi, berbagai risiko, keberpihakan yang lemah adalah nilai-nilai universal yang dibutuhkan dunia saat ini. Bukan kebetulan bahwa banyak pakar keuangan non-muslim mulai dari mempelajari mengadopsi prinsip ini setelah krisis keuangan 2028. Ada 4 hukum ekonomi syariah. Lalu dari mana aturan-aturan ekonomi syariah ini berasal? Yang pertama itu ada Al-Quran, firman Allah yang berlangsung memuat aturan-aturan ekonomi, diantaranya Al-Baqarah ayat 275 yang secara tegas mengharamkan riba, Al-Maidah ayat 1 yang memerintahkan kita untuk memenuhi setiap akad atau perjanjian, dan Al-Mutaffin ayat 1-3 mencela mereka yang curang dalam takaran dan timbangan di era modern, yang kita tafsirkan sebagai larangan manipulasi data keuangan dan penipuan konsumen. Yang kedua itu ada as-sunnah, praktik dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pedagang sukses sebelum menjadi nabi, dan sabda-sabdanya tentang etika bisnis dan kaya. Salah satunya itu perdagangan yang jujur dan amanah akan bersama para nabi orang yang benar dan para syuhada. Hadis ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan seorang pembisnis yang jujur dalam Islam. Ketiga, ada ijma, konsensus para ulama. Banyak akad keuangan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, seperti mudharabah dan ijarah, dilegitimasi melalui ijmah ulama karena praktiknya telah ada sejak zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Yang keempat itu ada kias, analogi hukum. Ketika muncul produk keuangan baru yang tidak ada di zaman Nabi, ulama menggunakan metode kias untuk menentukan hukumannya dengan menganalogikannya pada kasus yang sudah ada hukumannya. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional atau MUI yang mengeluarkan fatwa-fatwa operasional keuangan syariah. Ada maqasid syariah, 5 tujuan hukum Islam. Ini adalah konsep yang sangat penting dan sering menjadi jiwa dari seluruh sistem ekonomi syariah. Maqasid syariah adalah 5 tujuan fundamental yang ingin dilindungi dan dicapai oleh hukum Islam. Di sini ada hifz al-din, menjaga agama. Seluruh aktivitas ekonomi harus mendukung, bukan menghambat pelaksanaan agama. Bayangkan sebuah mall yang tidak menyediakan tempat sholat. Ini bertentangan dengan maqasid pertama. Di sini ada hifz al-nas, menjaga jiwa. Produksi barang tidak boleh membayangkan nyawa. Di industri rokok, minuman keras, dan narkoba yang jelas bertentangan dengan maqasid ini. Meski secara akad jual belinya mungkin syar secara teknis. Di sini juga ada hifz al-qalb, menjaga akal. Ini adalah dasar pengharaman kam dan zat memabuk. Dalam konteks ekonomi, industri hiburan dewasa yang merusak akhlak juga bermasalah dari perspektif. Di sini juga ada hifz al-nas, menjaga keturunan. Sistem ekonomi harus memastikan kesejahteraan keluarga terjaga, upah terlalu rendah sehingga keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, melanggar maqasid keempat ini. Di sini ada
Hismal, menjaga harta, hak milik dilindungi namun kekayaan tidak dikelola dengan baik dan digunakan secara parastit dengan riba, juga bertentangan dengan maqasid ini. Baik, di sini ada prinsip-prinsip utama ekonomi syariah. Prinsip tauhid ketuhanan sebagai fondasi. Jika baiklah, kita akan melanjutkan prinsip tauhid ketuhanan sebagai fondasi. Jika muqasid adalah tujuan, maka prinsip-prinsip ini adalah pilar yang menopang seluruh bangunan ekonomi syariah. Prinsip pertama dan paling mendasar adalah tauhid keesaan Allah. Implikasi tauhid dalam ekonomi adalah bahwa setiap aktivitas ekonomi dari perdagangan di pasar hingga mengelola perusahaan multinasional pada hakikat adalah ibadah kepada Allah. Ketika seorang muslim berdagang dengan jujur, itu adalah ibadah. Ketika ia membayar zakat, itu adalah ibadah. Ketika ia menolak suap meskipun menggiurkan, itu juga ibadah. Yang luar biasa dari prinsip ini adalah ia menciptakan mekanisme pengawasan internal yang jauh lebih kuat dari regulasi pemerintah manapun. Seseorang mungkin bisa mengakali hukum positif, tapi ia tahu bahwa Allah selalu melihat. Inilah mengapa dalam sejarah Islam, pedagang-pedagang muslim dikenal sebagai orang yang paling dapat dipercaya di jalur saturah, bukan karena dipaksa tapi karena keyakinan. Prinsip keadilan. Keadilan itu adalah tema yang berulang ratus kali dalam Al-Quran. Dalam konteks ekonomi, keadilan memiliki beberapa dimensi penting. Yang pertama itu ada keadilan distributif. Kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan segelintir orang kaya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Hasyr. Baik, kita akan lanjut ke prinsip keadilan. Keadilan adalah tema yang berulang ratus kali dalam Al-Quran. Dalam konteks ekonomi, keadilan memiliki beberapa dimensi penting. Pertama, keadilan distributif. Kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan segelintir orang kaya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Hasyr ayat 7, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ayat ini adalah prinsip anti monopoli dan pro redistribusi yang paling fundamental dalam Islam, lahir 14 abad sebelum teori redistribusi muncul dari ekonomi modern. Yang kedua, keadilan transaksional. Tidak boleh ada pihak dijolimi dalam sebuah transaksi. Kontrak yang mengandung unsur paksaan, penipuan, atau eksploitatis terdapat pihak yang lebih lemah adalah batal dalam Islam. Ketiga, keadilan harga. Tidak boleh ada monopoli yang memaksa pembeli membayar harga tidak wajar, dan tidak boleh ada banting harga predator yang mematikan pesaing kecil. Di sini juga ada prinsip-prinsip mas halal kamashalatan bersama. Setiap aktivitas ekonomi memberikan manfaat nyata bukan hanya bagi pelaku tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Ini adalah prinsip mushalaha. Para ulama membagi mushalaha menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu kebutuhan primer yang wajib dipenuhi, hajiyat, kebutuhan sekunder yang memudahkan hidup, dan tashiniyat, kebutuhan tersier yang memperindah kekualitasan hidup. Secara ekonomi yang baik harus memastikan semua level ini terpenuhi secara bertahap dimulai dari yang prioritas. Contoh penerapannya itu sangat kontemporer. Investasi di perusahaan yang menghasilkan keuntungan finansial tetapi merusak lingkungan, misalnya perusahaan tambang yang tidak bertanggung jawab, bertentangan dengan prinsip mushalal meskipun secara akad mungkin sah. Di sini juga ada prinsip halal atau haram dan dalam ekonomi. Prinsip halal haram adalah yang paling dikenal masyarakat umum, namun sering disalahpahami hanya sebatas soal makanan. Dalam ekonomi, prinsip ini jauh lebih luas. Ada 3 dimensi kehalalan yang harus dipenuhi sekaligus. Halal dari sisi objek, barang atau jasa yang diperjualbelikan, tidak haram zatnya. Halal dari sisi cara memperoleh, tidak mencuri, menipu atau meribah. Dan halal dari sisi cara menggunakan uang yang diperoleh secara halal pun bisa menjadi haram jika menggunakan untuk maksiat.
Prinsip asal dalam muamalah adalah ibadah. Semua boleh kecuali dalil yang mengharamkan. Ini berbeda dengan ibadah yang prinsipnya asalnya tauhid, ya. Semua terlarang kecuali perintah. Implikasinya itu inovasi produk keuangan syariah sangat terbuka dalam tindak melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan. Kita lanjut ke prinsip keseimbangan dan tanggung jawab. Islam secara eksplisit melarang dua ekstrim, boros dan kikir. Firman Allah Al-Isra ayat 29 menggambarkan ini dengan sangat indah. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu sangat pelit, dan janganlah kamu terlalu mengalurkan sangat boros, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Dalam konteks makroekonomi, prinsip tawazun berarti keseimbangan antara sektor dan sektor keuangan. Ekonomi syariah secara tegas menolak ekonomi balon, di mana sektor keuangan tumbuh jatuh melampaui sektor real karena spekulasi. Setiap instrumen keuangan harus memiliki aset nyata di belakang. Inilah mengapa suku selalu dikaitkan dengan aset produktif. 4 itu ada larangan-larangan utama dalam muamalah. Riba akar dari ketidakadilan ekonomi. Kita tiba di bagian yang mungkin kontroversial dan paling relevan dengan kehidupan sehari-hari. Larangan riba. Apa itu riba? Dan mengapa Islam mengharamkan dengan sangat besar dan sangat keras? Riba secara sederhana adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam atau jual beli. Para ulama membagi riba menjadi 2 jenis. Riba nasiah, yaitu bunga yang dikenakan atas penundaan pembayaran peminjaman. Inilah yang kita kenal sebagai bunga bank. Dan riba padahal, yaitu pertukaran barang sejenis dengan kualitas yang jumlah yang tidak setara. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba dengan sangat tegas dengan dalam Al-Baqarah ayat 275 sampai 279, bahkan dalam ayat 279 Allah menyatakan bahwa pemakan riba berarti telah menyatakan perang melawan Allah dan Rasul-Nya, sebuah ancaman yang tidak ada tandingnya untuk dosa lain dalam Al-Quran. Mengapa riba begitu destruktif? Coba bayangkan, seorang meminjam uang untuk modal usaha. Jika usahanya merugi, ia tetap wajib membayar bunga. Untungnya bertambah, ia pinjam lagi untuk membayar utang lama, dan utang baru pun berbunga lagi. Inilah spiral utang yang telah menghancurkan jutaan keluarga di seluruh dunia. Dan ini pula menyebabkan krisis keuangan 2008, krisis yang dipicu oleh kredit subprime berbasis bunga yang tidak terkendali. Sering kita tanyakan, apa bedanya bagi hasil dengan bunga? Bedanya sangat fundamental. Bunga adalah angka tetap yang harus dibayar terlepas dari apakah peminjaman untung atau rugi. Bagi hasil adalah proporsi dan keuntungan nyata. Jika keuntungan, kita berbagi keuntungan. Jika rugi, kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Sistem bagi hasil ini jauh lebih adil, mendorong pemberian modal untuk benar-benar peduli pada kesuksesan usaha yang dibiayain. Lanjut, kita akan melanjutkan ke bahaya ketidakpastian yang berlebihan. Larangan kedua yang penting adalah gharar, ketidakpastian yang berlebihan dalam sebuah transaksi. Kata berlebihan ini di sini sangat penting karena Islam tidak menuntut kepastian mutlak yang memang tidak ada dalam dunia ini. Contoh gharar klasik yang sering disebut dalam kitab fiqh adalah menjual ikan masih di laut atau tidak pasti bisa ditangkap, menjual buah yang bukan matang tanpa spesifikasi jelas, atau jual beli hibalal habalal, menjual anak dari anak unta yang belum lahir. Ini semua mengandung unsur spekulasi yang merugikan salah satu pihaknya. Di era modern ini, gharar muncul dalam bentuk yang lebih canggih, kontrak derivatif yang tidak memiliki aset nyata di belakangnya, binary option yang pada hakikatnya adalah
pertaruhan dan asuransi konvensional di mana nasabah membayar premi namun tidak tahu apakah akan mendapatkan klien atau tidak, dan jika tidak klaim uangnya hangus. Solusi Islam untuk asuransi adalah Fathul yang akan kita bahas nanti di masyir ketika spekulasi menjadi perjudian. Di sini akan kita bahas masyir adalah perjudian yang spekulasi murni, mendapatkan harta tanpa usaha dan nilai tambah yang nyata semata-mata mendasarkan keberuntungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Maidah ayat 90 menyebutkan maisir bersama khamar, berhala dan azlam sebagai rizhum min al-milis syaiton, kotoran dari perbuatan syaitan. Pertanyaannya itu, apakah investasi saham termasuk maisir? Tidak, jika dilakukan dengan benar. Berinvestasi dalam saham perusahaan yang bisnis halal berdasarkan analisis fundamental dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan pertanggungjawaban untuk pertumbuhan usaha nyata. Ini adalah investasi yang halal. Yang haram adalah trading saham gorengan yang murni, spekulasi atau binary option atau taruhan pada pergerakan harga tanpa memiliki asetnya. Batasan ini antara investasi halal dan masyir terletak pada apakah ada nilai real yang dihasilkan atau apakah ada risiko yang profesional dengan usaha dilakukan, dan apakah informasi yang digunakan untuk berinvestasi diperoleh secara transparan. 3 larangan lain yang relevan dalam konteks bisnis modern adalah iktikar, penimbunan, suap, dan penipuan. Di sini kita akan menjelaskan apa itu iktikar. Iktikar adalah praktik membeli dan menahan barang kebutuhan pokok dari pasar dengan tujuan menaikkan harga ketika pasokan menipis. Ini adalah haram karena menjolimi masyarakat umum demi penimbunan gas demi keuntungan pribadi di era modern. Risyat itu adalah suap penyakit yang menghancurkan sistem ekonomi. Di dalam Islam mengharamkan suap bagi yang memberi maupun menerima. Tadlis adalah menyembunyikan informasi yang relevan dari pihak lain, sebagai menjual mobil bekas yang pernah kecelakaan tanpa memberitahu atau membeli, atau manipulasi laporan keuangan perusahaan kepada investor. Keduanya melanggar prinsip transparansi dan kejujuran yang fundamental dalam Islam. Di sini kita akan melanjutkan membahas instrumen dan akad keuangan. Setelah kita memahami apa yang dilarang, saatnya kita melihat apa yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan Islam. Islam menawarkan berbagai instrumen keuangan dan kekayaan dan beragam, bukan hanya sekedar sistem tanpa bunga, tapi sebuah ekosistem keuangan dan komprehensif. Di sini ada akad jual beli. Akad yang paling umum itu di perbankan syariah Indonesia adalah murabaha. Ini adalah akad jual beli di mana bank membeli aset yang diinginkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal sebagai transparan. Tidak ada bunga yang berubah-ubah, harga sudah fix sejak awal. Murabaha digunakan untuk membiayai kendaraan elektronik hingga kebutuhan konsumsi. Untuk kebutuhan modal kerja pertanian, ada perdagangan, ada akad salam di mana pembelian membayar penuh di awal untuk barang yang akan diserahkan kemudian hari ini dengan spesifikasi yang sudah disepakati. Ini berada dari jual beli biasa karena barangnya belum ada saat akad, namun diperbolehkan karena ada kebutuhan nyata dan spesifikasi yang jelas. Untuk pembiayaan konstruksi dan manufaktur ada akad pemesanan barang yang harus dibuat berbeda dari salam. Pembayaran dalam istihan bisa dicicil sebagai proses produksi. Ini adalah dasar pembiayaan properti syariah, membuat kapal dan proyek infrastruktur.
Baik, kita akan melanjutkan ke akad ijarah adalah sewa menyewa yang sangat fleksibel. Bank untuk perusahaan memiliki aset gedung, kendaraan, mesin, dan menyewakan kepada nasabah dengan harga sewa yang disepakati. Ada varian yang sangat populer, ijarah muntahiyah bin tamlik, di mana di akhir masa sewa pemilik aset dialihkan kepada penyewa. Ini dasar leasing syariah dan pembiayaan properti dengan skema sewa beli. Kita akan melanjutkan pembahasan ke akad bagi hasil, jantung keuangan syariah. Inilah yang membuat ekonomi syariah benar-benar unik. Akad bagi hasil yang memberi resiko secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Mudharabah adalah akad di mana satu pihak menyerahkan modal sepenuhnya, disebut syaibul mal. Sementara pihak lain mengelola usaha dengan keahlian, disebut mudharib. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, misalnya 60% untuk mengelola, 40% untuk pemodal. Namun jika rugi, kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemodal, sementara pengelola menanggung kerugian di waktu tenaganya. Inilah akad yang digunakan dalam tabungan terjangka syariah dan investasi reksadana. Baiklah, kita akan melanjutkan ke akad musyawarakah adalah kongsi penuh. Dua pihak atau lebih masing-masing berkontribusi modal dan bisa juga tenaga. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung proporsional sesuai porsi modal. Ada varian modern yang sangat inovatif, di mana porsi kepemilikan bank secara bertahap berkurang seiring cicilan nasabah. Inilah solusi KPR syariah yang paling ideal. Nasabah dan bank bersama-sama memiliki rumah dan porsi nasabah terus bertambah. Baik, kita akan melanjutkan ke akad sosial dan suku. Islam juga memiliki akad-akad sosial yang tidak berorientasi profit. Baik, kita akan melanjutkan relevansi dan masa depan ekonomi syariah. Tantangan yang harus diatasi. Jujur, perjalanan ekonomi syariah masih jauh dari kata sempurna. Ada beberapa tantangan serius yang harus kita akui. Yang pertama itu kesenjangan antara teori dan praktik. Banyak produk yang dilabeli syariah, namun banyak hakikatnya hanya mengganti nama bunga menjadi margin atau ujrah tanpa perubahan substansial dalam mekanismenya. Ini adalah praktik yang paling dalam para ekonomi Islam sendiri. Yang kedua itu ada krisis SDM. Jumlah akademis dan praktisi yang benar-benar memahami fiqh, muamalah, sekaligus ilmu keuangan modern masih sangat terbatas. Yang ketiga, literasi masyarakat yang rendah. Banyak umat muslim sendiri yang belum memahami perbedaan fundamental antara bank syariah dan konvensional, sehingga hanya pindah karena faktor agama tanpa pemahaman mendalam. Di sini ada peluang yang terbuka lebar, namun peluang luar biasa. Indonesia memiliki master plan ekonomi syariah Indonesia atau MEXI yang menargetkan negara kita menjadi pusat ekonomi global. Generasi muda muslim semakin sadar akan pentingnya investasi halal, pertumbuhan reksadana, syariah, dan nasabah bank syariah di segmen milenial meningkat pesat. Teknologi membuka babak baru, blockchain membuat penerbit suku lebih efisien dan transparan. Artificial intelligence memungkinkan kredit scoring syariah yang lebih akurat dan inklusif. Digital zakat dan wakaf menjangkau mujaki di seluruh pelosok dunia. Ekonomi halal global mencakup makanan halal, fashion muslim, wisata halal, komestik halal, farmasi halal. Nilai-nilai prediksi melampaui 3 triliun dolar pada 2024. Baik, kita akan penutupan dan call to action. Kita telah menempuh perjalanan panjang hari ini dari definisi filosofis hingga instrumen keuangan konkret. Satu yang hanya ingin saya tekankan sebelum kita tutup, ekonomi syariah bukan hanya lebih menjadi muslim yang taat. Ini tentang memiliki sistem yang lebih adil, lebih keberlanjutan dan manusiawi. Nilai-nilai yang ditawarkan ekonomi syariah, keadilan, transparansi, berbagai risiko, keberpihakan yang lemah adalah nilai-nilai
universal yang dibutuhkan dunia saat ini. Bukan kebetulan bahwa banyak pakar keuangan non-muslim mulai dari mempelajari mengadopsi prinsip ini setelah krisis keuangan 2028. Baiklah, kita akan melanjutkan prinsip tauhid ketuhanan sebagai fondasi. Jika muqasid adalah tujuan, maka prinsip-prinsip ini adalah pilar yang menopang seluruh bangunan ekonomi syariah. Prinsip pertama dan paling mendasar adalah tauhid keesaan Allah. Implikasi tauhid dalam ekonomi adalah bahwa setiap aktivitas ekonomi dari perdagangan di pasar hingga mengelola perusahaan multinasional pada hakikat adalah ibadah kepada Allah. Ketika seorang muslim berdagang dengan jujur, itu adalah ibadah. Ketika ia membayar zakat, itu adalah ibadah. Ketika ia menolak suap meskipun menggiurkan, itu juga ibadah. Yang luar biasa dari prinsip ini adalah ia menciptakan mekanisme pengawasan internal yang jauh lebih kuat dari regulasi pemerintah manapun. Seseorang mungkin bisa mengakali hukum positif, tapi ia tahu bahwa Allah selalu melihat. Inilah mengapa dalam sejarah Islam pedagang-pedagang muslim dikenal sebagai orang yang paling dapat dipercaya di jalur seturah, bukan karena dipaksa tapi karena keyakinan. Prinsip keadilan. Keadilan itu adalah tema yang berulang 100 kali dalam Al-Quran. Dalam konteks ekonomi, keadilan memiliki beberapa dimensi penting. Yang pertama itu ada keadilan distributif. Kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan segelintir orang kaya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman. Baik, kita akan melanjutkan relevansi dan masa depan ekonomi syariah. Tantangan yang harus diatasi. Jujur, perjalanan ekonomi syariah masih jauh dari kata sempurna. Ada beberapa tantangan serius yang harus kita akui. Yang pertama itu kesenjangan antara teori dan praktik. Banyak produk yang dilabeli syariah, namun banyak hakikatnya hanya mengganti nama bunga menjadi margin atau ujrah tanpa perubahan substansial dalam mekanismenya. Ini adalah praktik yang valid dalam para ekonomi Islam sendiri. Yang kedua itu ada krisis SDM. Jumlah akademis dan praktisi yang benar-benar memahami fiqh, muamalah, sekaligus ilmu keuangan modern masih sangat terbatas. Yang ketiga, literasi masyarakat yang rendah. Banyak umat muslim sendiri yang belum memahami perbedaan fundamental antara bank syariah dan konvensional, sehingga hanya pindah karena faktor agama tanpa pemahaman mendalam. Di sini ada peluang yang terbuka lebar, namun peluang luar biasa. Indonesia memiliki master plan ekonomi syariah Indonesia atau MEXI yang menargetkan negara kita menjadi pusat ekonomi global. Generasi muda muslim semakin sadar akan pentingnya investasi halal, pertumbuhan reksadana syariah dan nasabah bank syariah di segmen milenial meningkat pesat. Teknologi membuka babak baru. Blockchain membuat penerbit suku lebih efisien dan transparan. Artificial intelligence memungkinkan kredit scoring syariah yang lebih akurat dan inklusif. Digital zakat dan wakaf menjangkau mujaki di seluruh pelosok dunia. Ekonomi halal global mencakup makanan halal, fashion muslim, wisata halal, komestik halal, farmasi halal. Nilai-nilai prediksi melampaui 3 triliun dolar pada 2024. Baik, kita akan penutupan dan call to action. Kita telah menempuh perjalanan panjang hari ini dari definisi filosofis hingga instrumen keuangan konkret. Satu yang hanya ingin saya tekankan sebelum kita tutup, ekonomi syariah bukan hanya lebih menjadi muslim yang taat. Ini tentang memiliki sistem yang lebih adil, lebih keberlanjutan dan manusiawi. Nilai-nilai yang ditawarkan ekonomi syariah, keadilan, transparansi, berbagai risiko, keberpihakan yang lemah adalah nilai-nilai universal yang dibutuhkan dunia saat ini. Bukan kebetulan bahwa banyak pakar keuangan non-muslim mulai dari mempelajari mengadopsi prinsip ini setelah krisis keuangan 2028. Kesimpulannya itu, hasil yang saya bahas tadi dapat memahami dan bermanfaat buat yang mendengarkan. Saya tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.